Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktek analisis paired sample t-test, sebuah uji parametrik untuk mencari tahu perbedaan antara dua kondisi pada satu kelompok yang sama. Ya, jadi di sini variabel bebas kita adalah kondisi yang berbeda, sementara variabel tergantung kita adalah variabel continuous yang kita ukur ya. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada beda mood seseorang ketika dia dalam kondisi yang kurang tidur atau di kondisi lain di mana dia cukup tidur gitu kan. Jadi skenario penelitiannya adalah misalnya hari ini kita minta partisipan penelitian kita untuk tidur hanya 3 jam sehari gitu kan. Nah, itu kondisi kurang tidur. Kemudian besok kita ukur lagi moodnya setelah dia cukup tidur. Jadi kita minta dia untuk tidur 8 jam sehari. Sementara penelitian itu tetap kita lakukan pada satu kelompok yang sama ya. Itu paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini parametrik ya, sehingga kita harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Nah, asumsi apa yang harus dipenuhi? Yang pertama tentu saja kita harus memastikan tidak ada outlier yang signifikan, karena tadi tidak semua outlier itu harus dihapus. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa distribusi data kita itu memenuhi asumsi normalitas. Oke. Kemudian beda dengan independent sample t-test, di mana data itu kita peroleh dari dua kelompok berbeda. Di paired sample t-test, ini kondisinya aja yang beda, tapi kelompoknya sama, sehingga kita sudah mengasumsikan datanya itu homogen karena dia berasal dari orang-orang yang sama, sehingga kita tidak perlu memenuhi asumsi homogenitas. Langkah pertama untuk melakukan analisis paired sample t-test tentu saja adalah melihat deskriptif datanya terlebih dahulu. Di sini kita bisa sebelum itu kita lihat di input datanya, bahwa di input datanya ini ada dua kolom yang sama-sama berisikan data tentang mood ya. Kenapa seperti ini? Ya karena dua data ini berasal dari orang-orang yang sama, begitu ya. Sehingga di sini kita melihat kondisi orang itu, mood orang itu ketika kurang tidur, dan kondisi lain ketika dia cukup tidur. Di sini kita menggunakan data dengan sampel 52 orang. Di menu deskriptif kita bisa masukkan kurang tidur versus cukup tidur. Nah, nanti akan muncul berapa N-nya, kemudian nilai mean, standard deviation, dan lain-lain. Silahkan teman-teman bisa mengeklik besaran-besaran yang kalian butuhkan untuk menjelaskan data ini. Kemudian untuk basic plot kita juga bisa melihat QQ plot di sini. Nah, dari QQ ini baik di cukup tidur maupun kurang tidur itu memenuhi asumsi normalitas. Kenapa? Karena titik-titik residual datanya berada di sekitaran garis. Ini nanti juga bisa kita perkuat dengan analisis Shapiro-Wilk di paired sample t-test. Untuk mengecek apakah ada outlier atau tidak, kita bisa melihat di box plot dan kita bisa melakukan labelan terhadap outlier. Di sini ada satu data yang berpotensi sebagai outlier, yaitu subjek nomor 48. Kalian bisa cek, dan kemudian kalau menurut kalian ini memang outlier, kalian bisa hapus datanya. Setelah itu kita melakukan analisis paired sample t-test di menu analysis t-test, kemudian di classical kita pilih paired sample t-test. Kita masukkan kurang tidur dulu
di sebelah kiri baru cukup tidur, karena ya biar gampang bayangin sih ya, kurang sama cukup gitu kan. Jadi asumsinya nanti yang cukup itu skornya lebih gede gitu kan. Peletakan ini terserah lah ya, kalau misalnya nanti ada kondisinya itu sebelum sesudah ya sesuai logika aja, sebelum dulu baru sesudah. Kemudian kita uji normalitinya dulu ya, normal atau enggak. Kenapa? Kalau enggak normal, nanti kita tidak boleh menggunakan student ya, tapi kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank, di mana kita tidak lagi menghitung mean, tetapi median, sehingga dia tidak membutuhkan asumsi normalitas. Dan juga tidak peduli dengan outlier. Cuman tadi hasil dari Wilcoxon Sign Rank itu hanya terbatas di sampel yang kalian ukur. Berdasarkan hasil uji normalitas tadi dari QQ dan juga dari Shapiro, kita peroleh P di atas 0,05, yang artinya tidak ada beda distribusi data sampel kita dengan populasi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa distribusi data kita bersifat normal. Nah, untuk melakukan uji hipotesis, kita pilih dulu kita mau pakai hipotesis satu arah atau dua arah ya. Di sini saya akan menggunakan hipotesis dua arah. Kemudian di additional statistik, seperti biasa, teman-teman bisa mencentang location parameter untuk mengetahui perbedaan mean antar kondisi, kemudian effect size cohensity untuk melihat seberapa besar perbedaannya. Kemudian kalian juga kalau butuh plot bisa diklik plotnya untuk membantu menggambarkan ya. Kemudian di sini FOV sel K maksimum P ratio-nya juga bisa diklik. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa perbandingan antara mood kurang tidur, kondisi mood kurang tidur dengan kondisi mood cukup tidur itu menghasilkan nilai T dengan degree of freedom 51, T-nya sebesar negatif 8,34. Ya, biasakan menggunakan pembulatan 2 digit aja biar tidak terlalu panjang. Dan p-value kurang dari 0,001, VSMPR-nya 3,59 kali 10 pangkat 8, besar sekali. Dan cohensity negatif 1,16. Artinya apa? Ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara kondisi mood kurang tidur dengan cukup tidur, di mana kondisi mood cukup tidur itu lebih besar ya, lebih baik daripada lebih tinggi nilainya daripada ketika dia kondisinya kurang tidur, begitu kan. Nah, efek ini tidak hanya signifikan, tapi berdasarkan nilai cohensity-nya. Ingat, nilai negatif di cohensity itu menunjukkan arah seperti di nilai T. Dan nilai cohensity-nya di sini adalah 1,16, yang artinya ada efek yang very large ya, yang sangat besar ya, antara mood kurang tidur, kondisi mood kurang tidur dengan kondisi mood cukup tidur. Begitu. Dan ini bisa terlihat sekali dari deskriptif plotnya, di mana kondisi mood kurang tidur ini rendah dan cukup tidur ini tinggi ya, di angka 70 hingga 80, sementara di mood kurang tidurnya di angka 60-an. Dan kita lihat bahwa standar error mean, baik itu kondisi mood cukup tidur dengan kurang tidur, ini tidak beririsan, tidak bersinggungan ya, sehingga ini semakin memperkuat bahwa hipotesis nul kita ditolak. Kesimpulan kita ada beda mood seseorang pada kondisi kurang tidur dan kondisi cukup tidur. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga cukup paham ya. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui komen maupun melalui WA group.
Untuk data praktek, silakan bisa diakses di deskripsi video. Ada link menuju data. Silakan data itu bisa di-download. Datanya sudah berbentuk CSV dan kalian bisa praktekkan ya menggunakan tools masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.